pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama aku Yomi, berikut adalah Waktu Indonesia, bagian gadget. Berita pertama datang dari Realme yang dikabarkan akan segera merilis Narzo 50 pada 24 Februari 2022 mendatang. Realme telah dipastikan akan meluncurkan ponsel terbaru di India pada tanggal 24 Februari 2022 mendatang, di mana ponsel yang akan diluncurkan tersebut telah dikonfirmasi sebagai Realme Narzo 50. Sayangnya, pihak Realme masih merahasiakan spesifikasi dari ponsel ini. Namun, setelah ditelisik lebih dalam dan berdasarkan sertifikasi yang ada, menunjukkan bahwa Narzo 50 akan membawa baterai berkapasitas 4800 mAh dengan kapasitas charger 33 watt. Terkait spesifikasi lain, smartphone mid-range ini dipercaya akan menggunakan layar berukuran 6,5 inch Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz, di mana bagian belakang ponsel terdapat 3 lensa kamera dengan lensa utama 50 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel di bagian atas layar. Sementara untuk performanya akan ditunjang dengan chipset MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB dan memori internal 128GB. Mengingat di Indonesia udah ada Narzo 50A dan 50i, kira-kira Realme bakal bawa Narzo 50 ke Indonesia nggak ya? Berdasarkan informasi perusahaan data internasional alias IDC, berikut adalah raja smartphone dunia di tahun 2021 yang lalu. Maksud dari raja smartphone di dunia adalah perusahaan smartphone yang mampu dan paling banyak mengirimkan produk ponsel pintar ke pasar global sepanjang tahun 2021 yang lalu. Uniknya, di saat brand Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo tengah menginvasi dunia teknologi, namun perusahaan asal Korea Selatan yaitu Samsung masih menduduki posisi teratas karena mampu mengirimkan total unit terbanyak di tahun 2021. Laporan IDC menyebutkan bahwa tahun lalu Samsung mengirimkan hingga 272 juta unit ponsel atau memegang 20% pangsa pasar. Di posisi selanjutnya diikuti oleh Apple dengan produk iPhone berjumlah 235,7 juta unit. Selanjutnya ada Xiaomi dengan 191 juta unit, Oppo dengan 133,5 juta unit, dan Vivo di posisi kelima dengan 128,3 juta unit. Namun sayangnya menurut IDC rantai pasokan ini masih memiliki masalah yang disebabkan oleh kelangkaan komponen terutama di sektor chipset. Kadang-kadang emang ada yang bener nih surveinya, tapi kadang-kala emang cuma kebutuhan marketing. Marketplace NFT OpenSea baru-baru ini dikabarkan telah diserang oleh hacker dan mengalami kerugian mencapai 24 miliar rupiah. Dokumen dari perusahaan keamanan blockchain yaitu PackShield melaporkan bahwa terdapat 254 NFT yang dicuri dalam serangan phishing tersebut. Bahkan diantaranya terdapat pula beberapa token populer seperti Decentraland dan Bored Ape Yacht Club. Dilansir dari The Verge, serangan hacker berbasis phishing tersebut terjadi di hari Sabtu pada pukul 5-8 waktu Indonesia bagian Barat. Serangan ini dilaporkan telah melakukan eksploitasi fleksibilitas protokol Wyvern yang merupakan standar open source yang mendasari sebagian besar kontrak NFT termasuk yang dibuat oleh pihak OpenSea. Belakangan diketahui bahwa pada saat proses penyerangan, saat itu OpenSea sedang dalam proses pembaruan sistem kontrak. Namun, pihak perusahaan dengan cepat membantah kalau penyerangan tersebut berasal dari kontrak baru dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembaruan yang dilakukan. Ini nih yang perlu dikhawatirkan dari hal baru, tapi semoga aja dengan kejadian ini, pihak OpenSea jadi lebih hati-hati dan bisa meningkatkan sistem keamanan mereka. Setelah dipastikan masuk secara resmi, kini Oppo juga mengkonfirmasi bahwa Oppo akan membawa 3 varian Reno 7 sekaligus ke pasar Indonesia. 3 varian dimaksud adalah Oppo Reno 7 5G, Reno 7 Z 5G, dan Oppo Reno 7 reguler, di mana trio smartphone kelas menengah ini digadang-gadang akan hadir dengan membawa keunggulan di sektor fotografi. Aryo Meidianto selaku PR Manager Oppo Indonesia mengatakan bahwa setelah perkenalkan Oppo Reno 7 5G, mereka selanjutnya akan memperkenalkan secara utuh lini seri Oppo Reno 7 yang akan resmi dijual di Indonesia. Bahkan, Aryo juga menambahkan informasi
informasi terkait jadwal pre-launch event yang akan diadakan pada 24 Februari mendatang. Sedikit membahas soal spesifikasi. Oppo Reno 7 5G akan menjadikan konektivitas 5G sebagai daya jual utama dengan dukungan baterai berkapasitas 4500 mAh dan teknologi pengisian daya cepat 65 watt SuperVOOC. Lalu untuk Oppo Reno 7Z 5G akan hadir dengan sentuhan ultra slim retro design, sudah menggunakan chipset Snapdragon 695 5G hingga terdapat dua buah breathing light yang diletakkan secara tersembunyi di bawah dekorasi lensa kamera. Sementara untuk varian Reno 7 reguler akan membawa desain yang sama dengan Reno 7Z 5G dan akan mengandalkan sensor Sony IMX709 untuk kamera selfie-nya yang disebut mampu memberikan 60% peningkatan sensitivitas terhadap cahaya dan mengurangi noise hingga 35%. Buat kalian yang cari handphone syaratnya punya kamera yang bagus, Oppo Reno series emang nggak boleh ketinggalan sih. Asa terakhir perusahaan BlackBerry ternyata hanya tinggal angan semata, di mana ponsel 5G terbaru BlackBerry yang digadang-gadang akan membawa tombol fisik QWERTY dikabarkan akan gagal rilis. Hal ini diakibatkan karena penutupan perusahaan Onward Mobility selaku pemilik lisensi BlackBerry sejak 2020. Kabar ini bukan sekedar kabar burung biasa karena telah terkonfirmasi langsung via situs resmi Onward Mobility. Dengan penutupan operasi perusahaan ini, artinya ponsel BlackBerry 5G resmi berakhir dan tidak akan diproduksi oleh Onward Mobility. Padahal sebelumnya pihak perusahaan terbilang sangat percaya diri untuk merilis ponsel tersebut pada paruh pertama tahun lalu atau sekitar bulan Januari hingga Juni 2021. Sekedar informasi, setelah BlackBerry mulai goyah, perusahaan ponsel kelas atas tersebut langsung diambil alih oleh TCL untuk menyelamatkan perusahaan pada tahun 2016. Pihak TCL akhirnya menyerah dan menjual lisensi BlackBerry kepada Onward Mobility yang sayangnya juga menemui jalan buntu untuk kembali membuat bendera BlackBerry bisa bersaing dengan Apple dan juga perangkat Android lainnya. Makin kesini kok BlackBerry kayak makin kasihan gitu ya. Semoga kedepannya lisensi BlackBerry bisa jatuh ke tangan yang tepat dan mampu membangkitkan kembali salah satu perusahaan yang cukup legendaris di dunia teknologi ini. Sebuah bocoran baru-baru ini mengatakan bahwa seri Realme GT2 dikabarkan akan segera diluncurkan pada bulan Maret 2022 mendatang. Meski sebelumnya CEO Realme, Madhavseth mengatakan bahwa ponsel ini akan hadir di India, namun terdapat sebuah laporan yang mengungkap fakta Realme GT2 dan GT2 Pro akan hadir di pasar global pada bulan Maret mendatang. Bahkan melalui sumber yang sama mengatakan, peluncuran tersebut akan dilakukan lebih cepat, yaitu pada tanggal 28 Februari 2022 melalui event MWC Barcelona. Sedikit pembahasan soal spesifikasi, Realme GT2 akan membawa layar AMOLED berukuran 6,62 inch berkemampuan 120 Hz. Untuk dapur pacunya, ponsel ini ditenagai Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5 dan memori internal 256GB UFC 3.1. Baterai yang dibawa berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 65 watt serta punya kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Aku mau tahu dong kira-kira di sini ada nggak yang fansnya Realme? Karena setahu aku nih rata-rata penonton Pricebook itu Mi fans atau fansnya Samsung. Coba buat kalian yang pendukungnya Realme langsung aja ramein kolom komentar. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, aku mau ngingetin buat kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, langsung aja kalian buka YouTube channelnya Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Vendor smartphone asal Tiongkok yaitu Nubia telah resmi meluncurkan ponsel kelas gaming mereka yaitu Red Magic 7 dan Red Magic 7 Pro di Cina. Kedua ponsel tersebut merupakan suksesor dari Nubia Red Magic 6 dan juga Red Magic 6 Pro yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu. Di mana sebagai penerus sudah selayaknya Red Magic 7 dan 7 Pro memiliki berbagai peningkatan, mulai dari spesifikasi,
aspek layar, kamera, hingga sistem pendingin berteknologi yang baru. Untuk varian Red Magic 7 sendiri, sudah dibekali layar 6,8 inci AMOLED beresolusi Full HD+, 165 Hz, menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang ditemani dengan RAM 12 GB dan memori internal 256 GB, serta punya baterai 4500 mAh dengan kemampuan charging 120 watt. Sementara untuk Red Magic 7 Pro masih memiliki ukuran panel dan resolusi yang sama, namun dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 960 Hz. Dari sisi performanya pun juga masih ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1, namun dipadukan dengan RAM dan internal memori yang lebih besar, yaitu 18 GB dan memori internal hingga 1 TB. Terakhir, untuk baterainya yang dibawa, Red Magic 7 Pro membawa kapasitas baterai yang lebih besar, yaitu 5000 mAh dengan kemampuan charging yang juga lebih besar, yaitu 135 watt. Kalau nggak salah, selain di Cina, Red Magic 7 juga akan segera rilis di 22 Februari dan mulai bisa dipesan pada tanggal 10 Maret 2022 mendatang. Nah, sayangnya nih masih belum jelas ya kira-kira akan muncul di Indonesia atau enggak ya. Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang ini. Aku Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.